A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an i'budullaha wattaquhu wa'ati'un yaghfir lakum min dzunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku, pemirsa, aku suka, ayo kultum sejenak untuk berbuka. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan yang baru, di tahun yang baru, yaitu tahun 1442 Hijrah. Mengawali kultum kita di kesempatan hari pertama di bulan Ramadan ini, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita yang telah ditunaikan sejak malam pertama kita tarawih sampai dengan hari pertama kita berpuasa dan akan berbuka di saat ini, berkenan Allah Subhanahu wa taala menerimanya dengan penerimaan terbaik. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, pada edisi Aku Suka kali ini kita akan fokuskan kajian pada pendalaman fikih salat, tepatnya sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi penting kita uraikan karena salat tidak sekedar menjadi penentu kebahagiaan kita saat menjalani kehidupan dunia, tapi juga akan sangat menentukan status kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khususnya saat kembali kepada Allah dan menentukan diterimanya amal-amal yang pernah kita kerjakan semasa hidup di dunia. Untuk itu, pembahasan seputar fikih sifat salat Nabi ini pada edisi pertama akan kami antarkan dalam pembahasan seputar muqaddimah esensi salat dalam kehidupan.
Jika Anda masih ada pertanyaan terkait berkelindan seputar ibadah siam atau pemaknaan terkait dengannya, mohon berkenan untuk merujuk kepada episode yang lalu di Aku Suka tahun 1441 Hijrah. Anda tinggal merujuk kepada Adi Hidayat Official di channel YouTube kami yang resmi, kemudian digali tahun lalu dan Anda akan temukan rangkaian-rangkaian pembahasan yang boleh jadi Anda perlukan. Baik, untuk pembahasan kali ini kita akan coba tampilkan berupa materi pengantar atau mukaddimah seputar esensi sholat bagi insan beriman. Dalam pembahasan ini ada beberapa poin yang akan kita uraikan, yaitu yang pertama tentang esensi sholat yang tadi kita sampaikan, kemudian yang kedua tentang makna sholat yang boleh jadi dari sekian kali kita tunaikan sholat, tidak sedikit bahkan yang belum mengetahui apa itu sholat, kenapa disebut dengan sholat, ada makna apa yang terkandung di balik pemilihan kata ini. Itu yang coba nanti kita akan turunkan. Kemudian setelah itu kita akan turunkan tentang keutamaan sholat, apa keutamaan atau keistimewaan yang kita bisa raih dalam penunaian sholat ini. Karena setiap ibadah yang disyariatkan dalam Al-Quran dan langsung ditunjukkan, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah SAW, sudah pasti memiliki tautan yang sangat erat dengan kehidupan kita dan berdampak pada lahirnya kemuliaan-kemuliaan, keistimewaan-keistimewaan yang bisa kita dapatkan. Mustahil ada ibadah yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan kita, khususnya insan beriman. Kemudian pada bagian yang pokoknya kita akan bahas tentunya tentang tata cara sholat atau penunaian sholat yang pernah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, yang kita bisa lacak dari hadis-hadis beliau SAW yang sampai kepada kita dan juga telah banyak diulas oleh para ulama. Kita bisa tampilkan dari mulai pembukanya sampai dengan penutupnya jikalau Allah berkenan memberikan kesempatan pada kita untuk mengulasnya sampai akhir Ramadan kelak insyaallah. Baik, langsung saja teman-teman sekalian, kita masuk pada bagian yang pertama. Ini menjadi penting untuk kita uraikan guna mengetahui rahasia di balik sholat. Baik, esensi sholat, kenapa kita mesti menunaikan sholat? Ini pertanyaan pokok yang harus dijawab oleh setiap muslim dan harus diketahui oleh insan beriman. Kenapa seorang muslim mesti sholat? Baik teman-teman sekalian, barangkali akan ada banyak jawaban kita temukan, baik dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga dalam Al-Quran, tentunya dari paparan ulama yang sampai kepada kita. Nah, kalau kemudian kita kumpulkan semua itu dan kita kristalisasikan, maka ada turunan-turunan jawaban yang sangat dalam, yang bahkan menantang kita untuk membuktikan keyakinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya kristalisasi dari jawaban-jawaban Al-Quran, keterangan-keterangan Nabi dan pemaparan ulama dari dua sumber utama ini terkristalisasikan pada tiga bagian penting. Yang pertama, teman-teman sekalian, sholat itu adalah menjadi pembuktian pertama akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ditanya apa buktinya iman kita kepada Allah, ini poinnya. Apa buktinya iman kita kepada Allah? Nah, maka pembuktian itu terletak kepada sholatnya seorang hamba. Karena itulah Allah tegas pertama kali menempatkan kalimat sholat dalam Al-Quran itu setelah kata iman. Kita turunkan misalnya dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ketiga, ya, ketika Allah menyifati orang-orang takwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang takwa itu, orang yang baik itu, orang yang dekat dengan Allah itu adalah orang-orang yang yakin kepada Allah walaupun tidak nampak dalam pandangan dia saat di dunia, ya, karena keterbatasan, perbedaan dimensi dan lain sebagainya. Namun keyakinan yang kuat tanpa ragu ini lalu dia buktikan. Apa pembuktiannya? Wa yuqimunas shalah. Salat ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembuktian pertama dari iman kita kepada Allah. Jadi kalau seorang ingin diketahui apakah dia beriman kepada Allah, benar-benar dia punya iman, maka pembuktian pertamanya itu terletak kepada salatnya. Bisa dilihat dalam salatnya.
Karena itulah Nabi itu tegas menyampaikan. Kalau kita urutkan misalnya dalam hadis riwayat Muslim, ya, jadi ada beberapa kitab-kitab sahih bahkan langsung menegaskan dengan redaksi yang sangat tegas sekali, ya, hadis riwayat Muslim. Ya, juga ada hadis riwayat At-Tirmidzi, nanti kita temukan juga dalam riwayat At-Tirmidzi, ya. Ada lagi nanti dalam riwayatnya Imam An-Nasai, ini dalam diksi yang serupa, ya, redaksi yang serupa, esensi yang sama. Ya, Imam An-Nasai juga menyantumkan hadis ini. Ini riwayatnya diambil dari sahabat Jabir bin Abdullah, ya, Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jelas sekali. Ya, bahkan sebagian menempatkan dalam Kitabul Iman. Anda bayangkan, ya, untuk membuktikan iman itu, ya, selevel Al-Imam At-Tirmidzi menempatkan dalam Kitabul Iman. Ya, kemudian Al-Imam An-Nasai menempatkan dalam Kitabus Shalah. Jadi korelasi antara iman dengan salat, untuk membuktikan keimanan itu maka dilihat dalam salatnya. Apa yang Nabi SAW sampaikan dalam riwayat hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ini, ya, Nabi SAW menyampaikan qala Rasulullah SAW, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Inna bainar rajuli, kan, inna bainar rajuli, baik. Inna bainar rajuli wa baina asyirki wal kufri, ya, wal kufri tarkus salah, wal iyadzu billah. Inna bainar rajuli, sungguh, ya, ini kalimat penegasan. Inna itu harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabar, ya, mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Tegasnya huruf yang berfungsi untuk menguatkan satu informasi, menegaskan satu informasi, menancapkan. Nasab itu menancapkan, bukan hanya menunjuk pada harakat fathah kalimat setelahnya, tapi juga memberikan penekanan bahwa informasi yang disampaikan tancapkan pada jiwa, jangan sampai goyah. Ya, nasabar rajul asahu fil ardi, seorang laki menancapkan, ya, tongkatnya di bumi sampai tegak, sulit untuk digoyangkan. Jadi seakan Nabi ingin mengatakan, ya, ditegaskan, dikuatkan kata Nabi, inna bainar rajuli, sungguh antara seseorang itu, ya, rajul di sini diartikan oleh para ulama hadis tidak hanya mencakup lelaki, ya, tapi menunjukkan kalau kita sinekdok pas prototo, ya, sebagian mewakili keseluruhan, ya, menunjukkan seseorang, setiap orang yang punya iman. Ya, jadi kadang-kadang kata rajul ini digunakan kiasan pada sosok yang sudah mantap dengan pilihan, ya, sosok yang punya kekuatan, ya, sehingga disebut dengan rajuliyah, ya, sesuatu yang kuat, kokoh. Jadi kalau seseorang itu kokoh imannya, kuat dia, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri, sungguh antara seseorang yang kokoh itu, ya, imannya yang kuat, wa bainas syirki, dan dibedakan dengan syirik. Jadi perbedaan antara, ya, perbedaan antara orang yang beriman, yang kokoh imannya, dengan orang yang syirik, dengan syirik, wal kufri, dan dengan kekufuran, yaitu apa? Tarkus shalah. Esensinya terletak kepada ditinggalkannya salat ataukah dikerjakannya salat. Jadi orang-orang yang benar-benar beriman, hadis ini ingin menegaskan, orang-orang yang beriman itu yakin kepada Allah bisa dibedakan dengan lawan dari iman. Lawan dari iman itu kan cuma dua, ya, kufur dan syirik. Kufur itu lebih umum dibandingkan dengan syirik. Ya, syirik lebih khusus dibandingkan dengan kufur, karena kufur itu sifatnya luas, ya, luas. Nanti bisa ada kufur nikmat, gitu kan? Ada kufur dalam bentuk perbuatan dan seterusnya. Ya, yang puncaknya kufur kepada Allah dalam bentuk keyakinan. Ya, kalau syirik, nah ini jelas penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau menyertakan, ya, yang lain-lainnya dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara singkat, syirik dan kufur ini adalah lawan daripada iman. Jadi kata Nabi rumus cepatnya, kalau Anda ingin mengetahui seseorang yang beriman dengan tidak beriman, baik tidak berimannya itu karena dia syirik ataupun kufur, maka lihat sholatnya. Ya, kalau dia meninggalkan sholat, ini pertanda imannya bermasalah. Ya, karena tarkun di sini, ya, menggunakan dhammah di sini, ini jelas menunjukkan unsur kesengajaan, mengabaikan. Ya, jadi ada orang yang memang memandang rendah sholat, atau mengabaikan sholat, tuh kan, atau melihat sholat sebagai hal yang tidak bernilai, maka itu imannya dipertanyakan oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa betapa punya kedudukan tingginya sholat, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi pun memberikan pernyataan yang sangat tegas bahwa untuk membedakan seorang beriman dengan yang imannya bermasalah,
atau bahkan tidak beriman, lihat aja sholatnya. Kalau dia tinggalkan sholatnya dengan sengaja, diabaikan sholatnya, dianggap remeh sholat, ini menunjukkan sampai dengan bukan sekedar imannya bermasalah, boleh jadi tidak ada iman dalam dirinya. Ya, karena itu pentingnya sholat kita kerjakan teman-teman sekalian. Pertama adalah membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keimanan kepada Allah ini pokok yang paling pertama dalam Islam. Ya, ini yang paling menentukan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita menyatakan beriman, kita ucapkan bertauhid, asyhadu an la ilaha illallah, gitu kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, ya, aku menetapkan tiada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak untuk disembah, ya. Karena Allah itu punya dua arti yang pokok. Satu yang dipertuhankan, yang kedua al-ma'budul haq, yang diibadahi, yang disembah. Jadi ketika Anda mengatakan la ilaha illallah, itu Anda sudah komitmen hanya menjadikan Allah sebagai Tuhan, nggak ada yang lainnya, dan membuktikan kemudian komitmen itu, keyakinan itu dengan apa? Dengan menyembahnya. Makanya kalimat Allah itu sudah melekat kalau dalam jiwa kita, itu pembuktiannya sudah hanya dua. Mengesahkan Allah, tidak ada yang lain, qul huwallahu ahad, kemudian membuktikan komitmen itu dengan apa? Dengan menyembahnya. Nah, cara menyembah Allah itu lewat apa? Ya lewat salat. Ya, makanya kemudian syahadatnya kan diteruskan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita meyakini Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Di antara fungsi utusan itu menuntun kita bagaimana menyembah Allah lewat salat. Itulah sebabnya kita bahas sifat salat Nabi SAW, karena Nabi menuntun kepada kita bagaimana cara menyembah Allah dengan benar. Dan karena ini menjadi pembuktian dari iman, ya, seorang hamba, maka setiap insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak Nabi Adam sampai kehidupan berakhir dalam risalah Nabi Muhammad SAW yang sangat kita cintai, maka sholat ini akan menjadi ibadah pokok yang ditunaikan. Karena itu banyak berita dalam Al-Quran, bukan hanya di era Nabi Muhammad SAW saja, sampai ke kini, sampai kehidupan berakhir. Bahkan sebelum Nabi Muhammad, perintah sholat itu sudah ada. Ya, sudah ada. Dan kita yang paling sempurna dalam penunaiannya. Nabi Isa misalnya sholat. Kita bisa lacak, bahkan diabadikan dalam Al-Quran informasinya di surah ke-19 Maryam, ya, di ayat 31 sampai 33-nya Anda temukan di situ bagaimana Nabi Isa kemudian menyampaikan bahwa beliau pun diperintahkan untuk salat. Kemudian ada Nabi Ismail, ya, alaihi salam, kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW, bahkan beliau pun meminta keluarganya untuk salat. Ada diabadikan di Quran surah 19 Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Bahkan yang paling tegas yang mengandung makna ini, ya, adalah kisah yang dicontohkan dalam Al-Qur'an langsung di surah Thaha, surah ke-20 ayat ke-14. Itu jelas sekali hubungan antara tauhid, penghesaan Allah, penyembahan langsung dengan pembuktian salat. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada Nabi Musa alaihi salam saat diberi risalah, ya, kemudian Allah menegaskan kalimatnya, perhatikan betul, tegas sekali. Innani anallah. Ya, innani, nih pakai hurufnya taukid lagi, pakai nun wiqayah lagi, menunjukkan kekuatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innani, ya, sungguh hanya akulah, kata Allah. Aku tegaskan, ya, hanya akulah Allah. Satu-satunya yang layak dipertuhankan, satu-satunya Tuhan dan layak untuk disembah, satu-satunya Tuhan yang harus disembah, ya kan? La ilaha illa ana. Ditegaskan lagi, ya, kalimat Allah ini tegaskan lagi. Jadi cukuplah Allah mengatakan innani anallah, sebetulnya cukup. Tapi untuk menegaskan dua fungsi tadi, Allah langsung kemudian sampaikan kepada kita supaya tidak ada pemaknaan yang lain. La ilaha illa ana. Kata Allah, ingat ya, nggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali aku, kata Allah. Ya, kecuali aku. Nah, inilah saya sering katakan, kalau Tuhan yang hak, yang benar, maka ada fitrah ketuhanan. Akan pede mengatakan, saya Tuhan yang benar, ya, Tuhan yang sesungguhnya. Tapi karena manusia makhluk tidak punya fitrah itu, dan waliyadzubillah laisa kamitslihi syai', maka mustahil ada yang mengatakan saya Tuhan. Apalagi penegasan yang kedua, fa'budni, sembah saya. Ya, coba lihat. Nama Allah mewakili dua hal. Satu, menuhankan hanya Allah saja dengan sifat ketuhanannya. Yang kedua, pembuktian dari menuhankan itu berupa penyembahan kepada Allah. Fa'budni, sembah saya. Sekarang tunjukkan kepada saya, kitab mana yang ada di muka bumi yang mengatakan dengan sangat pede luar biasa, saya Tuhan, sembah saya. Tanpa ambigu,
tanpa penjelasan kemana-mana, langsung pada intinya, saya Tuhan, sembah saya. Demi Allah saya katakan, hanya dalam Al-Quran yang tegas mengatakan, innani anallah, kata Allah, sayalah Allah. Saya tegaskan, sayalah Allah, la ilaha illa ana, kata Allah, nggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali saya. Fa'budni, sembah saya. Jadi ketika seseorang sudah mengatakan, la ilaha illallah, ya, tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang dipertuhankan, maka selanjutnya kata Allah ini menuntut pembuktian kepada kita. Kata Allah, fa'budni, sembah saya. Buktikan keimananmu itu. Nah, ketika kita bertanya bagaimana cara menyembahmu ya Allah, teruskan ayatnya. Quran surah 20 tadi, Thaha ayat ke-14, teruskan. Ya, wa aqimis shalah, wa aqimis shalata lidzikri. Maka cara menyembah Allah itu langsung diterangkan oleh Allah, dan tunaikanlah salat. Jadi cara menyembah Allah itu lewat salat. Ya, makanya dalam sholat nanti kita mengatakan komitmen penyembahan kita. Disebutkan bahkan 17 kali dalam sehari. Iyyaka na'bud. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita katakan hanya kepadamu saja ya Allah. Hanya engkau saja. Ya, karena di bahasa Arab itu bisa na'budu iyyaka, bisa iyyaka na'bud. Kalau na'budu iyyaka, bisa wa ghairaka. Ya, menyembah kepadamu dan selainmu. Tapi ketika dimajukan kata iyakanya, dalam ilmu balaghah disebut ikhtisas. Al-ikhtisas, mengkhususkan sesuatu saja tanpa yang lain. Jadi ketika kita mengatakan langsung dibimbing oleh Allah, iyyaka na'bud, hanya engkau yang kami sembah ya Allah. Dan titik itulah pembuktian pertama keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita ruku dan sujud. Karena itu nanti di hadis qudsi jawabannya itu langsung, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini perjanjian komitmen antara aku dengan hambaku, kata Allah. Kalau benar hambaku dengan komitmennya sampai kalimat ini, apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Nanti dalam praktek kita akan bahas bagaimana implementasi dari hadis yang dimaksudkan, serta bagaimana cara menggunakan keistimewaan sampai bacaan ayat tadi. Nah, intinya teman-teman sekalian, kenapa kita sholat? Ya, maka jawaban yang pertama untuk membuktikan iman kita kepada Allah. Ya, kalau bahasa paling tegasnya untuk menyatakan kita muslim. Ya. Jadi orang Islam itu gampangnya dilihat dalam sholatnya. Ya, karena itu di sholatnya itu ada syahadat. Silahkan cek, dalam sholat kan ada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada sholat, dalam sholat kemudian ada komitmen, ya, pengabdian, komitmen penyembahan, ada doa dan sebagainya. Jadi ini yang paling pokok. Artinya kalau ada seorang mengaku beriman, ada seorang mengaku muslim tidak sholat, maka imannya dipertanyakan dan bahkan boleh jadi mendapatkan penolakan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dinilai bermasalah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keterangan Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirangkum oleh para ulama kita. Baik, ini bagian yang pertama yang penting untuk kita garis bawahi, ya. Karena itu jangan sekali-kali mengabaikan tentang salat ini, karena ini akan menjadi pertaruhan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini bagian pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, berakar dari sini pula sesungguhnya. Karena ini adalah pembuktian iman kita kepada Allah. Karena ini adalah esensi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salat pun teman-teman sekalian akan menjadi penentu kemaslahatan, kebaikan kita di dunia sekaligus keberhasilan dan kemuliaan kita saat di akhirat. Jadi kalau Anda ditanya bagian yang keduanya, kenapa mesti sholat? Apa esensinya? Maka dijawab oleh Al-Quran, dari turunan yang pertama tadi, pembuktian iman kepada Allah, maka akan dihasilkanlah kemudian satu, manfaat dalam kehidupan dunia kita. Ini penting sekali kita terangkan, supaya menjadi motivasi. Ya, selain ikrar kita, komitmen kita kepada Allah untuk beriman, tapi ada motivasi juga yang penting kita dapatkan. Contoh misalnya, saya turunkan. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, satu, dengan sholat itu, maka akan berpengaruh kepada perubahan perilaku kita, menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Secara singkat, orang sholat, kalau benar sholatnya, pasti jadi orang baik. Ini poinnya. Ya. Kita bisa dapatkan ini isyaratnya di Quran, surah ke-29, Al-Ankabut, ayat 45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, bacalah, pahami, pelajari segala yang diwahyukan kepada Muhammad SAW, ya, yang termaktub dalam Al-Quran, petunjuk-petunjuk, gambaran-gambaran.
Kemudian apa setelah itu? Wa aqimis shalah. Lalu tunaikan salat. Jadi perintahnya sebelum salat ditunaikan tuh baca, pelajari dulu, pahami dulu kan dengan baik, setelah itu salat. Nah, salat yang seperti ini yang benar, yang dipahami bacaannya, yang diketahui gerakannya, paham maknanya, itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat yang dikerjakan dengan benar itu ada alif lam, ma'rifat di sini. Yang dikerjakan dengan benar, bukan asal-asalan, ikut aturannya, benar petunjuknya. Ya, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka yang demikian itu bisa menyebabkan seseorang terbebas dari dua sumber keburukan. Jadi kalau ada sifat buruk itu sumbernya cuma dua. Satu, fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Ya, mohon maaf sekali. Ya, kata-kata kotor, jorok, porno aksi, ya, kemudian pornografi, LGBT dan semacamnya itu fahsya. Kemudian mungkar, segala keburukan yang diingkari oleh hati kita, sumbernya nafsu perut dan akal. Ya, celaan, gosip, hoax, berselisih, mencuri, korupsi, merampok, apalagi membunuh dan sebagainya itu mungkar. Makanya perbuatan diingkari oleh hati kita. Ada orang korupsi, kita mengingkarinya, ya kan? Ya, ada orang mencela, kita mengingkarinya. Ada orang bikin gosip, hoax, kita mengingkarinya, gitu kan? Itu mungkar. Nah, orang sholat, kalau benar sholatnya, jadi gerakan dan bacaan sholat itu melatih kita terhindar dari dua sumber tadi. Makanya dahsyat itu. Orang jahiliyah, seburuk-buruknya manusia yang hadir pada masa itu dengan berbagai ragam tindakan kriminalitasnya, itu terhenti dengan sholat yang mereka tunaikan dengan benar. Itu jadi berubah jadi khairah ummah. Jadi kalau Anda bisa saksikan dahsyat pengaruhnya. Bagaimana orang yang tadinya senang mencela jadi mencinta, yang memukul jadi merangkul, gitu kan? Bahkan ada di antara mereka yang tadinya rakus, pelit, jadi dermawan, luar biasa, lembut perilakunya. Ini cukuplah orang beriman tuh sholat dengan benar, pasti jadi baik. Maka jadi pertanyaan kalau ada orang yang kemudian sholat, kan, tanpa kemudian menjadi baik, gak dapat dari ini, berarti dipertanyakan. Ada sholat yang keliru yang dia tunaikan. Disinilah peran penting kita untuk membahas bagaimana cara Nabi menunjukkan kita sholat, seperti halnya orang-orang di masa beliau SAW belajar dari Nabi dan bisa merubah perilaku mereka. Jadi poin yang pertama, kenapa Anda harus sholat? Ya, jawabannya sederhana. Selain membuktikan keimanan kita pada Allah, kita ingin menjadi berubah baik. Pengen baik. Kan sekali lagi, pengen baik. Karena itulah dari sejak kecil, amalan pertama yang dilatih itu adalah sholat. Silahkan cek, hadis-hadisnya banyak sekali. Ya, usia 7 tahun diingatkan sholat, 10 tahun diberi pelajaran yang membuat dia mengerti. Kenapa dari kecil ditanamkan sholat? Supaya apa? Supaya dari kecil itu terajarkan baik, saat dewasanya jadi lebih baik. Itu poinnya. Ya, jangan kebalik gitu kan. Sebetulnya kan sholat yang ditekankan. Ya mungkin sedikit koreksi tapi tidak salah juga. Kan anak-anak TK sekarang ya banyak ditekankan ajaran manasik dibandingkan dengan sholatnya gitu kan. Nah, ini yang penting kita tekankan pula. Boleh, nggak salah belajar itu. Tapi sholat itu yang paling utama untuk ditekankan. Ya, baik. Selanjutnya ada beberapa bagian juga teman-teman sekalian. Misal, sholat itu mempercepat terkabulnya doa. Ya, doa yang cepat dikabulkan. Sehingga banyak sekali ya para ulama bahkan ketika memohon berbagai hal dalam kehidupan termasuk ingin menulis sesuatu yang penting itu mereka banyak kemudian memohon dulu lewat sholat. Ya Al-Imam Al-Bukhari menulis misalnya Sahih Al-Bukhari 16 tahun itu yaitu kan dimulai setiap akan menuliskan satu hadis beliau sholat dulu minta kepada Allah petunjuk dan sebagainya itu kan. Dan banyak sekali kisahnya. Nah kenapa? Karena memang inti ketika kita menunaikan sholat itu perintah pertama panggilannya disertai dengan permohonan doa. Coba lihat di Al-Baqarah, Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-45 ya sampai 46 itu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu. Jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, punya masalah apapun, terima dengan sabar. Kemudian mintalah solusinya kepada Allah lewat salat. Kalau Anda belum yakin, dipertanyakan imannya. Dipertanyakan imannya. Karena tadi sholat itu pembuktian iman kita. Makanya nanti di Al-Baqarah, di surah kedua, di ayat 153-nya, itu disebutkan kalimat imannya sebagai penegasan. Apa kamu masih nggak yakin? Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Hei orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, punya iman, yakin dengan Allah. Hei, kata Allah, saya tegaskan, kalau punya persoalan, terima dengan sabar, minta solusi lewat sholat. Makanya kita minta dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, apa contoh prakteknya? Bahkan dipraktikkan oleh para nabi sebelumnya. Ya, sebelum Nabi Muhammad SAW ada beberapa kisah dicantumkan dalam Al-Quran. Yang paling populer kisah Nabi Zakaria alaihissalam.
Bagaimana beliau kemudian diuji oleh Allah, ya, setelah berumah tangga puluhan tahun, rambut memutih, fisiknya letih, belum ada keturunan. Maka apa yang dilakukan oleh beliau? Di mihrab kemudian beliau menunaikan salat. Begitu menunaikan salat, berdoa dalam salatnya. Itu diabadikan di Quran. Surah yang ketiga, Ali Imran, di ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ya kan? Di mihrab itulah Nabi Zakaria bermohon, berdoa kepada Allah Rabbnya. Itu dipanjatkan dalam salatnya. Nanti kita lihat ayat berikutnya yang menerangkan bahwa doa ini disampaikan dalam salat. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Beliau menyatakan bahwa ya Allah, ya kan? Semua mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Semua mengatakan mustahil, istriku divonis monopus dan mandul. Karena itu aku mohon kepadamu ya Rabb, Maha Pemberi yang tak punya batas. Pemberi yang tak punya batas. Anugerahkan kepada aku ya Allah keturunan dari sisimu. Engkau pasti mendengar doa hamba. Kalau pada yang maha mendengar saja belum dikabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti memohon? Apa yang terjadi? Perhatikan kalimatnya. Beliau ini masih sholat, masih berdiri dalam sholatnya, berdoa. Jadi sholatnya belum selesai. Berdiri itu bahasa Arabnya qa'im, qa'imun, berdiri. Masih sholat, yusolli. Ya, tadi kan beliau di mihrabnya kan, sholatnya kan? Perhatikan ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu. Tiba kemudian baru selesai doa, belum selesai sholatnya, turun malaikat menyeru, menyampaikan kepada beliau. Wahwa, sedangkan Nabi Zakaria itu qaimun yusalli fil mihrab. Beliau masih berdiri dalam sholatnya di mihrab itu. Jadi belum selesai, baru selesai doanya teman-teman sekalian, belum selesai sholatnya, seketika langsung dapat ijabah. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira ya bahwa doamu diterima, kau akan diberikan anugerah seorang anak laki-laki bernama Yahya. Itu kan hidup artinya. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monopus dan mandul. Bayi yang hidup, kata Allah, tidak ada yang mustahil bagiku, kata Allah. Dia terlahir dan hidup. Ya, jadi kalau kita benar doanya, benar sholatnya, cepat terkabulnya. Karena itu nanti saat kita bahas kepada bagian yang kedua di antara makna sholat itu, ya di antaranya apa? Ad-doa. Ya, jadi salat itu fil lughati ad-du'a. Makna salat dalam bahasa itu mengandung makna doa. Karena itu semua isi salat itu doa semuanya. Yang jadi pertanyaan, kok bisa orang tiap salat doa semua? Ya, dari mulai setelah takbir sampai dengan salam tuh doa isinya semua. Saya mau tanya, apakah terkabul doa kita itu? Kalau ada yang belum terkabul, misalnya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Warzuqni kan minta rezeki, tapi rezeki kita itu gak pernah cepat. Berarti ada yang salah dalam sholatnya. Minta dilindungi, sulit terus, ya kan? Minta dirahmati, berbuat maksiat terus. Berarti ada yang salah. Itulah pentingnya kita belajar bagaimana menunaikan sholat seperti yang pernah Nabi tunjukkan kepada kita, ya kan? Nah, jadi ini manfaat yang kedua. Jadi kalau orang paham, teman-teman sekalian, dengan sholat itu jadi orang baik, dengan sholat terkabul doa, dengan sholat hati jadi tenang, ya. Karena sholat itu disebut zikir tadi di Quran surah ke-20. Ayat ke-14, wa aqimis salata lidzikri, tunaikan salat untuk zikir kepada Allah, ya kan? Nah, sedangkan fungsi zikir itu di Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat ke-28 itu untuk menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi lebih tenang. Ya, karena itu semua perbuatan zikir itu menenangkan hati. Baca Quran itu zikir, ya kan? Ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk digunakan sebagai zikir. Jadi baca Quran itu zikir. Ya, berdoa itu zikir. Makanya setiap Anda doa kan lebih tenang. Baca Quran lebih tenang, gitu kan? Istighfar lebih tenang, gitu kan? Nah, sholat itu mengumpulkan semuanya. Dalam sholat kita berdoa, dalam sholat baca Quran, dalam sholat kita istighfar. Seharusnya pelaku sholat itu lebih tenang jiwanya. Bahkan tempat sholat itu memberi ketenangan. Beda kan saat masuk masjid? Masuk mushola, beda dengan rumah biasa kan? Saat masuk perasaan lebih enak, lebih nikmat, lebih tenang. Jadi dengan sholat kita tenang. Dengan sholat itu teman-teman sekalian doa terkabul. Dengan sholat kita lebih baik. Dengan sholat kemudahan kita dapatkan. Banyak nanti ayat yang membentang. Karena waktu terbatas saya hanya contohkan dari sekian banyak tuh hanya 3 saja tadi. Jadi baik, doa dikabulkan, kemudian memberikan ketenangan pada jiwa. Nah, orang-orang yang paham tentang ini, dia akan mengerti. Makanya ketika ada panggilan sholat, yang ada semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kan? Yang terpikir dia bukan beban, yang terpikir dia benarnya. Kalau mengerti esensi sholat ini, itu yang pertama. Aduh, iman saya ditanya nih sama Allah. Ya, iman saya ditanya. Begitu dengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, iman saya ditanya nih. Ada nggak? Saya harus buktikan. Kemudian yang kedua, ada peluang nih. Saya punya masalah. Allah akan jawab doa saya.
Ya, Anda kebayang nggak? Anda kan sering nyari kan orang yang bisa membantu Anda, ngasih masukan, ngasih solusi dan sebagainya. Nah, ini Anda langsung diundang oleh Allah, pencipta Anda, pencipta saya, pencipta kita. Dan mengatakan kepada kita, kalau punya masalah datang sekarang, aku jawab. Itu semua ada di situ. Kan ini yang ironis tuh begini, kita mengakui Allah pencipta, kita mengetahui Allah maha mengetahui, kita meyakini Allah pemberi, kita meyakini Allah maha punya segalanya, punya rezeki, punya segala hal. Tapi yang paling aneh, ketika diundang untuk diberikan itu, Anda nggak datang, Joni. Gitu kan? Ada sesuatu yang salah kan? Gitu. Jadi kenapa? Karena sebagian orang tuh nggak paham tentang ini, taunya beban aja. Ya taunya kewajiban. Jadi itu yang dibebankan di benaknya, nggak ngerti kewajiban itu sebetulnya adalah feedbacknya, manfaatnya ke kita. Jadi Allah tuh saking sayangnya kepada kita, mewajibkan kepada kita supaya kita dapat ini. Sebab kalau nggak diwajibkan, susah hidup kita. Jadi baliknya ke kita. Allah tuh nggak rugi semuka langit dan bumi tidak menunaikan sholat, nggak ruku, nggak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Jadi saking sayangnya Allah kepada kita, diwajibkan. Ini diwajibkan aja masih begini, masih nanya lagi. Kan cara berpikir yang keliru gitu. Nah, karena itu teman-teman sekalian, saking sayangnya Allah bagi kehidupan kita di dunia, maka diwajibkan sholat pada kita. Ya, tujuan pertama membuktikan komitmen kita kepada Allah dalam iman, dan selanjutnya ketika komitmen itu dipatuhi, ya, kemudian kita ikuti dengan benar, maka Allah berikan rangkaian kebahagiaan di dunia. Nanti kalau kita bahas lebih panjang banyak, menjadi orang baik, diberikan ketenangan, ya, kemudian yang tadi telah kita sampaikan, doa dijawab, nanti ada kunci kesuksesan dan kebahagiaan, ya, kunci dilepaskan dari berbagai persoalan, nanti ada turunan-turunan lagi kalau benar sholatnya. Dan puncaknya adalah setiap kita mengerjakan sholat, itu ada poin yang dibawa pulang ke akhirat nanti. Ya, akan dibawa pulang. Nah, karena sholat menentukan seseorang menjadi baik atau tidak. Ya, karena kalau sholat yang benar kan baik, ada kebaikan datang, kebaikan turun. Nah, kebaikan ini akan menyertakan amalan-amalan lain. Tapi kalau sholatnya nggak benar, akan ada turunan jelek kepada yang lain. Jadi karena sifat karakternya ini jelek, karakter dirinya jelek, karena sholatnya kurang bagus, maka dibawa kemanapun jelek. Dibawa haji jelek, alih-alih berhaji dengan benar, kok malah gibah, malah berselisih, gitu kan, dan sebagainya. Dibawa zakat juga jelek, malah ria, pasang spanduk dari Sabang sampai dengan Merauke, gitu kan. Dibawa kemudian ke amalan siam juga tidak benar, hubungan dia dengan Allah kemudian tidak menjadi baik. Nah, ini jadi persoalan. Karena itu di akhirat, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Kata Nabi tegas mengatakan, amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah di akhirat yang sangat menentukan itu adalah salatnya. Nah, dalam konteks kehidupan akhirat pun, jadi salat akan menjadi penentu amalan kita saat menghadap kepada Allah, dan akan menentukan menjadi parameter diterima amal-amal yang lainnya. Idza salahat salaha sairu amalih, jika benar salatnya, maka ini menunjukkan dan memberikan indikasi bahwa amal-amal lain pun akan selamat. Tapi wa in fasadat atau idza fasadat, kalau bermasalah rusak salatnya, maka ini tanda yang buruk, fasada sairu amali, maka amal-amal lain pun akan menjadi bermasalah. Dan karena itulah teman-teman sekalian, salat esensinya terkristalisasikan pada 3 bagian utama. Salat membuktikan keimanan kita kepada Allah. Jadi kalau Anda mengaku beriman, ya, Anda mengaku beriman kepada Allah, maka lihat salatnya. Jelas. Salat memberikan banyak dampak kebahagiaan dan kesuksesan hidup kita di dunia. Yakini, karena kita yakin iman, yakin tanpa ragu, yakini itu. Begitu benar ditunaikan, Allah berikan feedbacknya kepada kehidupan kita. Dan lebih daripada itu, salat akan menentukan keadaan hidup kita saat di akhirat. Antara mulia dengan nestapa, antara bahagia dan merana. Karena itulah penting menjaga salat dan ditunaikan dengan baik, dan pahami. Begitu ada panggilan muadzin, langsung menyuruh Allahu Akbar, hadirkan ini semua. Jangan sekedar menjadikan beban fikih sebagai sebuah kewajiban sehingga setan memanfaatkan itu dengan menggoda Anda supaya malas menunaikannya. Hadirkan ini, begitu terbayang di benak Anda, semangat yang tiba dan pembuktian kita di hadapan Allah bisa kita songsong dengan semangat yang luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ini sudah kita pahami dengan baik, tahu esensinya. Jadi sholat itu maknanya apa sesungguhnya? Ya, arti dasarnya apa? Gambarannya bagaimana? Dan dari semua itu, bagaimana pemaknaan esensi dan makna ini menghadirkan keutamaan-keutamaan yang bisa kita raih dalam kehidupan. Dan yang paling pokok, seperti apa cara menunaikan sholat yang menghasilkan 3 hal ini. Insya Allah kita akan bahas itu semua
pada episode yang kedua di Aku Suka. Ayo kultum sejenak untuk berbuka. Nah, teman-teman sekalian, insya Allah kita akan sambungkan di esok hari, hari kedua di bulan Ramadan tahun 1442 Hijrah. Hanya di channel Adi Hidayat Official. Selamat berbuka, semoga Allah menerima siyam kita di hari ini dan semoga rahmat Allah menyertai kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.